Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Turki. Saya mahasiswa Cyber Asia. Di sini saya mencoba menjelaskan tentang implementasi kecerdasan komputasional dengan metode neural network pada bidang kesehatan. Studi implementasi di lembaga dalam negeri dan internasional. Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang kedokteran dan kesehatan. Salah satu cabang kecerdasan buatan yang paling banyak diterapkan adalah kecerdasan komputasional atau computational intelligence, khususnya metode neural network atau jaringan saraf tiruan. Neural network merupakan model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Metode ini memiliki kemampuan untuk belajar dari data, mengenali pola kompleks, dan membuat prediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Karakteristik ini menjadikan neural network sangat cocok untuk diterapkan dalam bidang kesehatan yang memiliki data medis kompleks dan beragam. Di Indonesia, berbagai institusi kesehatan dan penelitian telah mulai mengadopsi teknologi neural network untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Demikian pula di tingkat internasional, rumah sakit dan lembaga penelitian terkemuka telah mengembangkan sistem berbasis neural network untuk diagnosis penyakit, prediksi hasil pengobatan, dan pengembangan obat. Jadi, untuk pendahuluan di sini, neural network yaitu model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Kemampuannya belajar dari data, mengenali pola kompleks, prediksinya akurat atau tinggi. Di sini sangat cocok untuk data medis yang kompleks dan beragam. Aplikasi diagnosis penyakit, prediksi hasil pengobatan, pengembangan obat, adopsi meningkat di Indonesia dan internasional. Untuk konsep neural network, komponen utama terdiri dari neuron, node atau unit pemrosesan dasar. Neuron ini unit pemrosesan dasar yang menerima input, menghitung weight sum, dan mengaplikasikan fungsi aktivasi. Untuk weight sendiri atau bobot, kekuatan koneksi antar neuron, yaitu parameter yang menentukan kekuatan koneksi antar neuron. Bobot ini akan diperbarui selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu bias. Bias parameter penyesuaian output. Parameter tambahan yang memungkinkan model untuk menyesuaikan output terlepas dari input. Dan fungsi aktivasi dari komponen utama yaitu yang terakhir, fungsi non-linear yang diterapkan pada output neuron seperti SIME, ReLU, Rectified Linear Unit, dan softmax. Nah, untuk arsitektur populer di kesehatan yaitu di sini saya memberikan contoh ada 3. Yang pertama CNN, analisis citra medis seperti X-ray, CT, MRI. Untuk CNN atau convolutional neural network, arsitektur yang dirancang khusus untuk memproses data grid seperti gambar banyak digunakan untuk analisis citra medis. Lagi seperti X-ray,
MRI, atau CT. Lalu yang populer nomor 2 yaitu RNN. Di sini data time series seperti EKG, riwayat pasien yang berfungsi arsitektur ini dengan koneksi loop yang memungkinkan pemrosesan data sekuensial, cocok untuk data time series. Lalu yang terakhir yang populer, transformer atau transformer yaitu untuk NLP medis, analisis genomik. Arsitektur modern yang menggunakan mekanisme attention digunakan dalam pemrosesan teks medis dan analisis genomik. Sebenarnya masih ada arsitektur populer lainnya seperti GAN atau Generative Adversarial Network, atau di sini FNN yaitu Feed Forward Neural Network. Lalu yang selanjutnya di sini ada contoh implementasi lembaga yang menggunakan arsitektur dan sistem neural network, yaitu satu seperti yang teman-teman bisa lihat, ada RSM Jakarta dengan sistem deteksi retinopati diabetik. Dia menggunakan arsitektur atau teknologi CNN. Akurasinya 94,5%. Di sini RSCM sebagai rumah sakit rujukan nasional telah mengimplementasikan sistem berbasis neural network untuk beberapa aplikasi. Yang pertama, sistem deteksi dini retinopati diabetik. Teknologi Convolutional Neural Network atau CNN, yaitu fungsinya menganalisa foto fundus mata untuk mendeteksi tanda-tanda retinopati diabetik pada pasien diabetes. Akurasinya 94,5%. Mereka menggunakan teknologi ini di tahun 2023. Kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran UI dan BPPT. Nah, untuk ITB atau Institut Teknologi Bandung melalui Sekolah Teknik Elektro dan Informatika telah mengembangkan berbagai sistem neural network untuk kesehatan. Salah satu contohnya deteksi COVID-19 X-ray. Teknologi transfer learning dengan ResNet 50. Fungsinya yaitu klasifikasi citra X-ray untuk mendeteksi COVID-19, pneumonia, dan normal. Akurasinya 96,8%. Di sini mereka sudah menggunakan di tahun 2020 sampai 2021. Untuk UGM, Pusat Studi Bioinformatika, Sistem Analisis Citra, Histopatologi Kanker Payudara, yang digunakan teknologinya CNN. Dengan arsitektur VGG16. Fungsinya yaitu klasifikasi sel kanker dari citra histopatologi. Akurasinya 93,7%. Dia berkolaborasi dengan RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Seperti dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya untuk yang di internasional, implementasi internasional, di sini ada Google DeepMind atau Google Hut, itu di Amerika Serikat dan Inggris.
Dia menggunakan sistem deteksi retinopati diabetik, teknologi Deep Convolutional Neural Network, fungsinya analisis otomatis foto fundus untuk grading retinopati. Akurasinya 97,5%, setara dengan dokter spesialis. Untuk AlphaFold, prediksi struktur protein. Teknologi yang dipakai deep learning dengan attention mechanism. Fungsi memprediksi struktur 3D protein dari sekuen asam amino. Pencapaian memecahkan masalah 50 tahun dalam biologi. Dampaknya yaitu mempercepat pengembangan obat baru. Mereka menggunakan sekitar di tahun 2020 sampai 2021. Untuk IBM Watson Health di Amerika Serikat, teknologi yang dia gunakan yaitu contohnya deep learning dengan natural language processing. Fungsinya yaitu sistem pendukung keputusan untuk pengobatan kanker. Dengan fitur analisis literatur medis, rekomendasi pengobatan berbasis evidence, personalisasi terapi, implementasi lebih dari 300 rumah sakit di seluruh dunia. Ya, dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, India, Korea Selatan, Cina, dan Thailand. Untuk Watson for Drug Discovery, teknologi neural network dengan knowledge graph, fungsi mempercepat penemuan obat baru. Pencapaiannya yaitu mengidentifikasi kandidat obat dalam hitungan hari. Dan lain sebagainya seperti yang teman-teman lihat. Nah, untuk perbandingan Indonesia dan internasional, di Indonesia yaitu skala pilot project atau penelitian. Perbandingan implementasi di bidang kesehatan dapat diidentifikasi beberapa perbedaan antara dalam negeri dan internasional. Aspek skala implementasi, lembaga internasional, implementasi pada skala besar atau jutaan, integrasi dengan sistem kesehatan nasional, multi-center validation, implementasi masih terbatas pada institusi tertentu. Tahap pilot project atau penelitian, single center validation. Aspek teknologi, lembaga internasional mengembangkan arsitektur neural network baru, memiliki dataset besar dan berkualitas, akses ke computational resource yang besar lembaga dalam negeri. Lebih banyak menggunakan transfer learning, dataset terbatas, keterbatasan infrastruktur komputasi. Untuk aspek regulasi dan sertifikasi, sudah melalui untuk internasional sudah melalui proses sertifikasi FDA, CMA, framework regulasi AI kesehatan yang jelas lembaga dalam negeri. Regulasi AI kesehatan masih dalam pengembangan, belum ada standar sertifikasi khusus AI medis. Untuk aspek kolaborasi, untuk internasional, kolaborasi industri, akademia, pemerintah yang kuat, sharing dataset dan model. Lembaga untuk dalam negeri, kolaborasi mulai berkembang, perlu peningkatan ekosistem AI kesehatan. Lalu untuk tantangan dan peluang, yang pertama yaitu ketersediaan dan kualitas data. Data medis di Indonesia masih tersebar dan tidak terstandarisasi. Isu privasi dan keamanan data pasien. Keterbatasan data variabel berlabel untuk training. Untuk infrastruktur teknologi, keterbatasan akses ke GPU dan cloud computing. Yang kedua, infrastruktur internet yang belum merata. Untuk SDM, kekurangan tenaga ahli di bidang AI kesehatan. Dan gap antara ilmu komputer dan ilmu kedokteran. Untuk regulasi dan etika, belum ada framework regulasi yang komprehensif. Isu tanggung jawab hukum jika terjadi kesalahan diagnosis AI.
Lalu kepercayaan dan adopsi, resistensinya dari tenaga medis. Kurangnya pemahaman tentang AI di kalangan praktisi kesehatan. Untuk peluangnya, populasi besar. Indonesia memiliki populasi besar yang dapat menghasilkan data set unik untuk kondisi penyakit lokal. Transformasi digital kesehatan, program pemerintah untuk digitalisasi kesehatan, lalu pertumbuhan telemedicine pasca pandemi. Yang ketiga, kolaborasi regional, potensi kolaborasi dengan negara ASEAN, sharing expertise dan dataset regional. Startup hard tech, untuk ekosistem startup kesehatan yang berkembang, investasi yang meningkat di sektor health tech. Tren masa depan, 1. Federated Learning, 2. Explainable AI, 3. Multimodal AI, 4. Edge AI, 5. Personalized medicine. Lalu kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa neural network sebagai bagian dari kecerdasan komputasional telah terbukti efektif dalam berbagai aplikasi di bidang kesehatan, mulai dari diagnosis penyakit, prediksi prognosis, hingga pengembangan obat. Yang kedua, implementasi neural network di Indonesia telah dimulai oleh berbagai institusi seperti RSCM, ITB, UGM, BPPT, dan perusahaan teks, meskipun masih dalam tahap pengembangan. Beberapa sistem telah mencapai akurasi yang kompetitif. Yang ketiga, lembaga internasional seperti Google Health, IBM Watson, Mayo Clinic, dan Stanford Medicine telah mengimplementasikan sistem neural network pada skala besar dengan validasi klinis yang ketat. Yang keempat, terdapat gap yang signifikan antara implementasi dalam negeri dan internasional dalam hal skala, sertifikasi, dan infrastruktur. Namun Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang dengan populasi yang besar dan transformasi digital yang sedang berlangsung. Lalu saran di sini, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bagi pemerintah menyusun framework regulasi AI kesehatan yang komprehensif. Yang kedua, mendukung pembangunan infrastruktur data kesehatan nasional. Yang ketiga, memberikan insentif untuk penelitian dan pengembangan AI kesehatan. Bagi institusi pendidikan, mengembangkan kurikulum interdisipliner AI dan kesehatan, meningkatkan kolaborasi dengan industri dan rumah sakit, lalu mendorong penelitian yang relevan dengan kebutuhan lokal. Bagi institusi kesehatan, meningkatkan standarisasi dan digitalisasi rekam medis, membuka peluang kolaborasi penelitian dengan akademi, lalu mempersiapkan tenaga medis untuk adopsi teknologi AI. Yang terakhir, bagi industri kesehatan ini sendiri, yaitu mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks Indonesia, memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan privasi. Yang ketiga, melakukan validasi klinis yang ketat sebelum implementasi. Itulah, terima kasih yang bisa saya jelaskan di dalam makalah ini. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.